Halo teman bertapa, ketemu lagi sama Kak Aye. Universitas Indonesia kembali menduduki posisi pertama sebagai universitas terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia Times Higher Education yang dirilis pada 1 Juni 2022. Untuk regional Asia Tenggara, UI masuk jajaran top 20 besar loh bersama dengan NUS dan University Malaya. Lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia versi Webometrics juga menobatkan UI menjadi kampus terbaik di Indonesia yang dirilis pada bulan Juli 2022. Hari ini kita akan mengulas tentang kampus terbaik itu bersama salah satu dosen UI yang aktif ya. Nah, kita langsung kenalan dulu kali ya. Oke, di samping saya mungkin kenalan dulu ke teman bertapa. Silakan. Halo teman-teman bertapa, perkenalkan saya Agus, saya staf pengajar di Geofisika UI. Oke, jadi ini panggilnya Bapak aja ya? Boleh? Pak Agus ya? Boleh Kak E. Oke, ya oke. Jadi Pak Agus ini udah ngajar di UI itu dari kapan? Saya sendiri mulai aktif mengajar sebelumnya menjadi asisten. Dosen? Asisten dosen. Oke. Kemudian pada tahun 2015 program studi kami baru berdiri, Geofisika dan juga Geologi, dan saya mulai mengajar. Setelah itu saya mulai mengajar sejak tahun 2015. Oh, I aktif see. sebagai dosen. Jadi itu lahirnya barengan ya Pak Agus? Iya, jadi Geofisika dan Geologi? Geologi dan Geofisika. Boleh nggak kita dikasih tahu nih bedanya apa sih Geofisika sama Geologi biar teman bertapa tahu nih? Iya. Jadi rekan-rekan semua, geologi dan geofisika memang adalah cabang ilmu kebumian. Oke. Jadi objeknya sama, sama-sama bumi ya, berkaitan dengan bumi. Jadi masuk ke dalam earth science, ilmu tentang kebumian. Oke. Hanya saja memang yang membedakan kalau di bidang geologi, rekan-rekan geologi itu mempelajari objek batuan langsung kepada barangnya, kepada bahannya, batuan dan juga proses yang membentuknya. Oke. Kalau geofisika itu lebih agak jauh, dia mempelajari sifat-sifat batuan di bawah tanah itu dari sifat fisikanya. Jadi kita umumnya tidak langsung melihat ke objeknya tersebut, tapi kita menggunakan metode fisika untuk mengukur parameter fisika seperti kelistrikan atau gravitasi dan seismik dan yang lainnya. Oke, I see. Kalau dari peminat nih Pak Agus nih, geologi sama geofisika banyakan mana sih kalau di UI itu? Kalau peminat sendiri secara dari tahun ke tahun hampir sama ya. Oh sama, imbang jadi ya? Imbang antara di prodi geologi dan geofisika sendiri memang setiap tahun ya kita membuka program reguler dan juga paralel. Ini seru nih, oke. Dan satu angkatan umumnya sekitar 50 sampai 60 untuk reguler. Nah, itu dan juga paralel juga 50 dan juga itu 60. gabungan antara kalau digabung kurang lebih satu angkatan itu kita ada sekitar 100 atau 100 lebih. Iya, 100 lebih seperti itu. Gabungan dari geofisika dan geologi. Itu hanya satu ini saja. Misalnya geologi 100, kemudian geofisika 100. Ngerti. Karena masing-masing reguler 50, kemudian yang paralelnya juga 50 juga. Oke, kebayang. Ini menarik nih. Nih Pak Agus, kan kita tahu kalau di UI itu memang ada 2 jalur ya, benar ya? Ada yang reguler sama paralel kan? Betul. Nah, banyak orang itu kalau masuk paralel itu kayak udah itu mah UI yang swasta. Sebenarnya realitanya di lapangan itu seperti apa sih Pak Agus? Apakah kuliahnya memang dibedakan? Nah. Apakah bagaimana? Pak Agus mungkin bisa jelasin nih. Iya, jadi mungkin saya bicara dari prodi kami ya Pak. Boleh. Geologi dan geofisika. Walaupun prodi yang lain mungkin bisa berbeda, bisa juga sama. Tapi secara kalau di prodi kami sendiri geologi dan geofisika, anak reguler dan paralel itu tidak ada dibedakan, jadi kelasnya dicampur gitu ya, dan ketika berinteraksi maupun bersosialisasi pun sebenarnya membaur gitu, tidak ada perbedaan. Tidak ada sekat ya berarti. Tidak ada sekat. Jadi saya juga pernah juga diskusi kepada mahasiswa gimana sih sebenarnya kalau anak reguler dan paralel dari mereka sendiri juga memang ya sama aja, nggak ada yang perbedaan dari segi
hak maupun kewajibannya tetap sama. Oh, jadi tidak dibedakan ya? Tidak dibedakan. Nggak ada perbedaan gitu ya dari mahasiswa reguler asal dia menjadi mahasiswa UI gitu ya. Maksudnya sudah masuk ya, khususnya di geologi dan geofisika, dia mendapatkan hak yang sama gitu untuk mendapatkan perkuliahan, kelas yang sama gitu, dan pengalaman belajar yang sama. Oke. Jadi asumsi orang yang kalau paralel kelasnya sore itu enggak ya, salah ya? Iya, jadi enggak seperti itu. Jadi sebenarnya sama aja, jadwalnya juga sama. Iya. Dosen gimana Pak Agus? Apakah dibedakan atau bagaimana? Lagi-lagi kalau di program studi kami itu kedua kelas tersebut digabung, Pak. Jadi misalnya kita buka kelas geofisika gitu ya, maka itu tidak dipisahkan antara kelas reguler dan kelas paralel. Jadi benar-benar digabung. Pun secara, misalnya saya sebagai dosen ya, itu juga mungkin nggak terlalu tahu nih anak ini reguler atau paralel gitu, karena memang sudah membaur sih. Betul. Oke, nih misalkan nih Pak Agus nih, kita mau masuk UI nih. Yep. Berarti nggak peduli dong kita mau reguler atau paralel kalau misalkan nggak ada masalah di uang gitu ya, benar ya? Betul. Perlakuannya sama, benar Pak Agus ya? Kualitas sama juga sebenarnya. Tentu sama. Pengalaman belajarnya yang dirasakan semuanya sama. Oh, jadi asumsi yang selama ini banyak orang tahu salah ya. Jadi yang penting masuk UI aja gitu ya Pak Agus ya? Iya, jadi ketika teman-teman sudah masuk jadi mahasiswa gitu Mas. Benar. Tentunya semua privilege maupun semua keuntungan ataupun benefit ya itu bisa sama-sama dirasakan ya. Oh, oke, ngerti. Ini kalau geofisika dan geologi tetap masuknya FMIPA. Iya. Benar. Di MIPA. Tahun ini FMIPA itu melambungkan namanya ke kancah internasional, benar nggak sih? Kayak ada prestasi gitu. Iya. Lebih naik gitu. Itu biasanya karena apa? Apa gara-gara sering mendapatkan penghargaan di setiap jurusan atau bagaimana Pak Agus? Kalau di fakultas sendiri, misalnya di MIPA beberapa hal yang menjadi penilaian ya, seperti akreditasi ya, akreditasi internasional. Di MIPA sendiri kemarin memang beberapa sekitar tiga program studi sudah terakreditasi secara internasional ya. Jadi memang istilahnya sudah standar secara internasional. Oke. Kalau saat ini geofisika dan geologi gimana akreditasinya? Geologi dan geofisika saat ini masih, karena ini kita sejak 2015 ya. Saat ini memang terhitung baru. Jadi masih standar, masih nasional ya. Masih nasional. Jadi masih dari Dikti. I see. Ngerti. Terus Pak Agus bisa nggak kasih kayak gambaran nih ke teman-teman bertapa yang pengen masuk geofisika sama geologi, basic SMA yang dipakai itu buat ke arah sana biar nggak kesulitan itu biasanya pelajaran apa sih Pak Agus? Apakah biologinya? Kan nggak mungkin. Atau bagaimana? Iya betul. Gimana Pak Agus? Kasih tahu dong gambaran nih. Silakan Pak Agus ke kamera. Baik, jadi rekan-rekan pertama semua, untuk bidang geologi dan geofisika saat ini sebenarnya setahu saya, mungkin koreksi, juga ada tentang kebumian ya, ilmu kebumian di SMA atau itu, tapi nggak tahu perkembangannya apa. Seperti Olimpiade Sains Kebumian juga sudah ada. Benar. Itu juga menjadi salah satu basic ya. Selain geografi, walaupun itu di IPS ya sebenarnya, tapi itu juga ada kaitannya dengan ilmu kebumian. Selain itu, kalau di geofisika kita juga belajar juga tentang fisika gitu ya, dan juga tentang matematika dan fisika, seperti itu. Berarti dua itu harus kuat ya? Iya, dari fisika dan juga matematika. Kalau misalkan nih ada siswa nih, mereka fisika nggak suka, matematika nggak suka, tapi mau geofisika atau geologi, keteteran dong berarti. Atau gimana Pak Agus? Iya. Sebenarnya dalam perkuliahan memang ketika di awal itu ada perkuliahan dasar ya, KAI. Jadi ada kayak stadium general gitu istilahnya, kayak kuliah-kuliah dasar, ada matematika dasar gitu ya. Tapi setelah semester berikutnya teman-teman nggak perlu takut gitu ya dengan fisika atau matematika, karena di geologi dan fisika juga nanti kuliah-kuliahnya lebih banyak juga tentang kebumian, misalnya geologi atau tentang
kegempaan gitu ya, atau tentang misalnya seismik dan yang lainnya seperti itu. Jadi walaupun memang itu jadi dasar ya, kuliah dasar itu di awal, tapi aplikasinya juga cukup banyak sih di program studi geologi dan juga geofisika. Paham. Iya. Kebayang. Menarik ya pembahasan tadi ya. Sekarang gini Pak Agus nih, kita ngomong UI secara umum nih. Oke. UI kan tadi di awal udah jelasin kampus terbaik di Indonesia saat ini ya kan. Ini Nah, menurut Pak Agus nih, kan Pak Agus emang dari dulu kan kuliah di UI juga S1, kemudian S2 juga di UI. Bisa nggak sih kasih kayak wejangan lah ke anak-anak SMA yang kelas 12 atau bahkan alumni gap year ya, yang mereka memimpikan UI, gimana nih motivasinya biar bisa tembus konsisten belajarnya dan seterusnya, biar impian mereka masuk UI itu tercapai nih, versi Pak dosen ini nih. Silakan Pak Agus, kasih nih ambisinya gimana nih Pak Agus biar nggak kendor semangatnya. Silakan Pak Agus. Ya, rekan-rekan bertapa motif apa nih tadi? Wejangan ya. Yang Pak Agus rasakan biar tetap semangat gini nih. Iya. Jadi karena entry-nya nanti beda-beda ya, maksudnya sesuai dengan jalur masuknya. Betul, ya. Jadi sepakat. Tentu perlu persiapan serta juga komitmen yang kuat untuk menjalani prosesnya dan juga persiapan tersebut, dan dipersiapkan juga bekal-bekalnya untuk entah itu ujian maupun ya jalur-jalur masuknya gitu. Betul. Jadi dipelajari soal-soalnya, karena dengan latihan soal tersebut semakin terasah ya kemampuan, dan juga mudah-mudahan bisa optimal dalam mengerjakan ujiannya dan bisa masuk ke kampus Universitas Indonesia. Oke. Nah, ini pembahasan kita untuk hari ini udah lumayan banyak nih. Gini Pak Gus, kan sekarang itu buat jalur masuk PTN UI itu salah satunya ada jalur SNBT Pak Gus. Seleksi nasional berdasarkan tes SNBT kan. Nah, Pak Menteri itu bilang ini penalaran nih jauh berbeda. Nah, KAI punya nih satu penalaran nih, mungkin Pak Agus bisa nih jawab nih, bantu jawab nih. Iya KAI. Pak Agus pasti tahu dong Hello Kitty kan. Hello Kitty. Ya Hello Kitty. Iya kan. Sesuai Toko namanya. kartun ya. Betul KAI betul. Ya? Itu semua orang pasti tahu kan Hello Kitty kan. Nah ternyata pas KAI riset, Hello Kitty itu punya saudara Pak Agus. Yang kita itu baru tahu, itu penalaran umumnya jalan banget. Kira-kira Pak Agus tahu nggak siapa saudara dekat dari Hello Kitty? Saudara dekat dari Hello Kitty ya? Nggak tahu Kai. Yaudah, ini pasti tahu nih. Ini Pak Agus nanti lanjutin ya, boleh ya? Boleh. Nih, Pak Agus pasti tahu dong. Ternyata Hello Kitty itu punya 3 saudara lain. Ada 3 Kai. Ada 3, jadi 4 bersaudara mereka. Nih, Hello Kitty, lanjutannya siapa? Oh iya. Lanjutannya apa? Tipsy. Ah, Oh iya. Itu kan. Tahu. Gak nyambung aja bro. Oke. Maksa ya Pak. Oke. Udah yang penting ketawa aja gitu mah. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan di program Cincai, Cincong Cama Aye untuk episode kali ini. Terima kasih banyak Pak Agus sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Bertapa ini. Sama-sama Kai, terima kasih atas undangannya. Yang penting anak-anak yang SMA ini tetap semangat belajar pastinya. Iya, tentu harus tetap semangat jaga motivasinya untuk bisa masuk supaya bisa memperoleh karir yang cerah ke depannya. Oh mantap. Gini, aku minta tolong Pak Agus, nanti Pak Agus yang bilang Jos Gandos untuk semua ya. Jos Gandos untuk semua. Oke ya. Oke. Mau masuk UI, bimbel Bertapa aja, cara paten lulus PTN. Jos Gandos untuk semua. Mantap, lihat dong kamera. Dadah.